Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Cora Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tes wawasan kebangsaan yang sering muncul tentang Pancasila, 45 butir pengamalan Pancasila, dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa itu Pancasila? Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada lima pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Pancasila menurut ahli dan tokoh nasional. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. 5. Butir Pancasila dan pengamalannya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Keenam, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Ketujuh, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedelapan, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tepa selera. Keempat,
tidak semena-mena terhadap orang lain. Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kesembilan, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berhubungan dengan nasionalisme. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila selanjutnya adalah sila keempat. Sila keempat ini berhubungan dengan demokrasi. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan kesepuluh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Sila yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, serta hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ketujuh, selain itu, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kedelapan, suka bekerja keras. Kesembilan, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesepuluh, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Materi yang terakhir adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, fungsi Pancasila memberi pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai serta toleransi yang saling terjaga. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup tercantum pada sila kedua yang memberi makna bahwa sebagai warga negara kita diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai warga negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya pada sila ketiga, fungsi Pancasila memberi pandangan hidup bahwa yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia juga harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air serta bangga pada negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin penting pada sila keempat menegaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, sila keempat menegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi. Sila kelima dan sila terakhir ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia. Itulah materi singkat dari Cora Pendidikan. Kami berharap kritik dan saran dari teman-teman sekalian agar materi selanjutnya bisa lebih baik, dan semoga Tuhan selalu merahmati kita semua dan semoga kita bisa lulus di instansi yang kita inginkan. Amin, amin.